Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Barangkali sahabat-sahabat baru mendapatkan channel ini ataupun baru menyimak ya channel ini. Nah, channel ini Psikologi Menjawab itu tempat saya untuk sharing ya, berbagi terkait dengan ilmu-ilmu psikologi. Buat sahabat-sahabat yang barangkali baru berkunjung, silahkan untuk bisa kepoin di playlist itu untuk memudahkan sahabat-sahabat mengetahui ya apa saja sih isinya. Saya sudah buatkan terkait dengan psikologi pendidikan, kemudian ada juga psikologi perkembangan, ada juga psikologi abnormal, dan materi-materi perkembangan diri, giveaway, dan juga ada info beasiswa ya. Silahkan dikepoin di playlist. Dan ingat untuk sahabat-sahabat, support channel ini dengan mengklik subscribe ya, channel Psikologi Menjawab, dan silahkan untuk bisa di-share, dikabarkan ke teman-temannya terkait dengan adanya channel ini. Oke, sahabat-sahabat semuanya, di sini saya akan menyampaikan pengantar manajemen konflik. Ini terus terang ini mata kuliah baru yang saya bawakan dan nanti saya akan ambil secara bertahap ya terkait dengan manajemen konflik. Nah, bagian pertama ini saya akan sampaikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan konflik, lalu kemudian pembagian konflik atau jenis-jenis konflik gitu ya. Terus kemudian juga hmm, penyebabnya apa saja. Oke, nah sahabat-sahabat semuanya, kalau kita cermati teori-teori yang ada ya, ataupun ya di sekitar kita lah, pada dasarnya konflik itu merupakan realitas kehidupan. Jadi bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sahabat-sahabat yang barangkali sudah menyimak video saya terkait dengan perkembangan psikososial misalnya. Di sana yang disebut konflik itu hal yang biasa dalam arti konflik pertentangan ya. Yang kemudian antara ego dalam diri ya atau diri individu dengan lingkungan. Yang kemudian Erikson menyebutnya di sana ada yang disebut dengan krisis ya. Masing-masing tahapan itu ada yang kemudian disebut krisis. Dan itu hal yang biasa, bagian dari pertumbuhan dan perkembangan. Ataupun misalnya juga kita bisa temukan konsepnya terkait sama Freud ya, terkait antara id, ego, dan kemudian super ego. Di dalamnya juga ada konflik. Jadi konflik ini sebenarnya hal yang biasa. Jadi pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan. Jadi ada bersama dengan kehidupan ini dan bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Nah, bisa terjadi pada level individu, antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, organisasi, komunitas, dan negara. Dan namanya realitas kehidupan dan ada dalam diri manusia, lalu kemudian manusia juga berkelompok ya. Disitulah kemudian ada konflik yang sifatnya komunal, yang pada dasarnya itu bagian dari kepentingan individu yang masing-masing individu ini menyatu sesuai dengan tujuannya masing-masing ataupun latar belakangnya dan berpotensi juga muncul konflik ya. Dan dampak adanya konflik itu bisa bersifat sama-sama kemudian nggak baik, ya, negatif-negatif semuanya, atau kemudian salah satu pihak itu merasa diuntungkan, merasa kemudian mendapatkan hal yang baik, ya kalah menang gitu ya, atau sama-sama kemudian win-win solution. Nah, di sesi saya terkait sama manajemen konflik ini harapannya adalah yang ingin saya tekankan sekali bagaimana kita bisa win-win solution. Bagaimana kemudian konflik itu tidak berujung ke destruktif, tetapi kemudian membuat seseorang itu bertumbuh, membuat organisasi itu jadi lebih baik. Disitulah penting untuk kemudian terjadi manajemen konflik. Bagaimana kita kemudian mengelola konflik kalau bisa meminimalkan dampaknya ya, karena konflik itu realitas dan itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengelolanya. Oke, nah sahabat-sahabat semuanya, hakikat konflik adalah dalam tataran personal misalnya, nah
ini tadi sudah saya singgung ya. Ada istilah namanya defense mechanism. Jadi mekanisme pertahanan diri atau mekanisme pertahanan ego. Nah, ini konsepnya Freud ya. Buat sahabat-sahabat bisa dikepoin perkembangan psikoseksualnya Freud ya. Sudah saya bahas juga di sana bahwa di dalam diri individu itu menurut Freud ya, di dalam sisi kejiwaan individu atau setiap orang itu adalah id yang berisikan dorongan-dorongan yang sifatnya adalah mengejar kesenangan, kebutuhan. Terus kemudian ada ego, diri sifatnya rasional. Kemudian ada super ego yang itu merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan. Nah, akan muncul di sana bagaimana kebutuhan itu berhadapan dengan lingkungan, ya, dengan super ego. Lalu kemudian ego mencoba untuk mencari solusi. Sehingga di sini ketika kemudian tidak ada solusi yang katakanlah cepat oleh ego, disitulah muncul konflik yang nanti akan memunculkan kecemasan-kecemasan. Sahabat-sahabat bisa baca terkait sama kecemasan yang saya kira juga sudah saya bahas ya. Ada yang kemudian kecemasan neurosis, ada kecemasan banyak sekali gitu. Terus kemudian juga pengelolaan konflik yang baik itu akan menjadikan individu matang atau dewasa. Kita sudah juga belajar terkait sama perkembangan psikososial Erikson. Nanti sahabat-sahabat bisa cek juga. Di sana individu yang kemudian dia bisa menghadapi konflik dalam kehidupan dia ya, versus ya. Ya itu nanti akan menjadi individu yang berkembang dengan baik, dengan sehat. Nah, individu-individu yang mereka tidak bisa menghadapinya ataupun terkendala, nah, itu nanti akan mengalami sampai fiksasi ataupun permasalahan. Misalnya contohnya adalah ketika usia sudah dewasa, lalu kemudian dia mestinya intimasi, tetapi artinya membangun hubungan dekat dengan orang lain, berencana untuk rumah tangga, tetapi orangnya kok tidak mudah percaya. Terus kemudian, atau ada yang saking percaya banget. Nah, barangkali permasalahannya adalah di awal-awal, di bagian trust sama mistrust. Saya sudah bicarakan ini. Oke, bisa dikepoin ya di bagian perkembangan Erik Erikson. Terus kemudian ketidakmampuan dalam mengelola konflik menyebabkan munculnya gangguan cemas, depresi hingga tingkat yang lebih berat lagi. Nah, itu terutama konsepnya psikodinamik ya, bahwa ketika individu mengalami satu persoalan itu sendiri kan sebenarnya perbedaan antara realitas dengan kemudian idealitas ya, keinginan dan kemudian kenyataan. Ketika kemudian berbeda, itu kemudian terjadilah yang namanya gap ya, yang kemudian ada konflik. Nanti kita akan mengenal lebih jauh di konflik intern atau intrapersonal ya. Nah, termasuk juga di dalam organisasi, ketika kemudian organisasi itu bisa mengelola konflik dengan baik ya, punya pengalaman di dalam mengelola konflik, akhirnya organisasi itu juga akan berkembang, dia akan dewasa. Bahkan organisasi itu bisa digambarkan seperti manusia ya, yang kemudian bertumbuh dan mendewasa. Dia akan memperbaiki sistemnya di dalam dirinya, regulasinya dan semuanya untuk kemudian jadi lebih baik. Oke, itu terkait sama hakikat konflik. Nah, hakikat konflik berikutnya adalah dalam tataran sosial itu ada istilah misalnya Aristoteles ya, dia menyampaikan zoon politikon bahwa manusia itu atau terjemahnya ini ya secara kata-kata nih, hewan yang bermasyarakat. Artinya apa? Manusia itu sebenarnya memang punya dorongan agresif. Manusia itu punya insting di dalam diri dia. Lalu kemudian karena manusia itu dia punya dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, terus kemudian bekerja sama. Kita tahu tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan sendiri, lalu kemudian itu mendorong manusia untuk bekerja sama. Disitulah insting itu mencoba untuk dikelola. Ya, dengan apa? Dengan adanya aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan bersama, ya. Nah, ketika kemudian kesepakatan ini dilanggar, muncullah yang kemudian disebut dengan konflik. Dan bahkan ketika konflik terjadi, insting manusia itu bisa muncul dan bahkan bisa menyerang.
Sebagaimana ini ya, kata zoon itu sendiri. Nah, ada sisi dorong agresif yang kemudian perlu diatur dengan kesepakatan-kesepakatan sehingga muncul norma atau aturan. Jadi norma, aturan, kesepakatan itu muncul karena ini mencoba untuk mengkerangkakan agar sisi agresif yang ada dalam diri manusia itu tidak kemudian bersifat destruktif, agar muncul bagaimana sih kalau kemudian mau marah itu seperti apa, kalau kemudian ada konflik itu seperti apa. Disitulah muncul aturan-aturan. Nah, dalam dunia politik muncul ungkapan, kita juga sering mendengar misalnya tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, kepentingan yang sama itu membuat tidak ada konflik, artinya yang kemudian mendorong orang untuk kemudian bersepakat melakukan sesuatu kerjasama selama kemudian tujuannya sama, disitulah eh, boleh dibilang minim atau bahkan nyaris tidak ada konflik. Tetapi potensi konflik ya tetap ada ketika kemudian ada salah satu pihak yang melakukan istilahnya pelanggaran dari kesepakatan yang ada ya. Nah, dalam pandangan agama kita juga tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan mengikuti jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi ada potensi dalam diri manusia itu mengikuti hal yang baik dan kemudian juga ada mengikuti yang buruk. Kalau kita ingat misalnya ada yang namanya malaikat ya. Jadi orang yang baiknya banget atau kemudian setan, iblis. Nah, di dalam diri manusia itu muncul pertarungan-pertarungan itu juga. Sampai kemudian secara kolektif juga memunculkan pertentangan. Misalnya ada anggapan bahwa kelompok ini baik, lalu kemudian memandang kelompok yang lain itu nggak baik. Jadi hitam putih seperti itu. Di situ kita tahu bahwa memang konflik itu bagian dari kehidupan. Sehingga kemudian tepat kalau di sini kita mata kuliahnya itu adalah manajemen konflik. Ya, kita nggak bisa ilangin itu sama sekali. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengelolanya. Itu adalah given, sesuatu yang memang sudah ada potensinya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian mengelola potensi itu jangan sampai kemudian bersifat destruktif. Kalau kemudian sudah muncul jadi konflik, bagaimana kemudian kita mengelola sehingga muncul yang namanya win-win solution. Itu yang kita harapkan seperti itu. Sehingga ini penting sekali kita belajar untuk kemudian tentang manajemen konflik ya. Nah, apa sebenarnya definisi dari konflik itu sendiri? Ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, konflik itu percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Nah, di sini clear, menurut saya clear ya, bukan perbedaan. Bukan perbedaan. Perbedaan mungkin memunculkan, ya memang ya, itu memunculkan potensi konflik. Tetapi perbedaan bukanlah konflik itu sendiri. Ketika terjadi pertentangan, barulah yang terjadi konflik. Ketika kemudian pertentangan menjadi percekcokan, perselisihan, pertengkaran, disitulah konflik. Jadi memang perbedaan itu ada potensi konflik, tetapi perbedaan bukanlah konflik itu sendiri. Nah, kadang yang nggak tepat itu adalah ketika orang menganggap yang berbeda dengan dirinya itu bertentangan, ya, sehingga kemudian dianggapnya ini lawan. Ketika lawan harus dikalahkan. Nah, paradigma ini yang saya kira penting untuk kemudian kita menjadi modal kita bisa mengelola konflik atau manajemen konflik. Bahwa segala sesuatu yang berbeda itu belum tentu bertentangan, bisa saja itu saling melengkapi. Nah, disitulah kemudian kita muncul yang namanya dialog, komunikasi yang kemudian itu menjadi sarananya nanti bagaimana kemudian kita mengelola konflik, manajemen konflik seperti apa. Nah, konflik merupakan perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua orang, bisa juga dua kelompok, yang perbuatan salah satunya berlawanan dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Nah, ketika ya itu bisa muncul dari, nanti kita bahas juga di jenis-jenisnya ya. Intinya adalah dari pertentangan perselisihan itu nanti muncul satunya merasa terganggu sampai kemudian merasa dirugikan. Disitulah yang disebut dengan konflik. Nah, oke. Nah, berikutnya definisi konflik. Konflik bukan tentang perbedaan tetapi tentang pertentangan. Nah, ini tadi sudah
saya tegaskan bahwa perbedaan memang ada potensi memunculkan konflik, tetapi perbedaan itu bukan konflik itu sendiri. Ketika kemudian perbedaan itu membuat pertentangan, ya mungkin satunya punya prinsip dan prinsipnya itu bertentangan, disitulah muncul konflik. Karena apa? Karena tidak semua yang berbeda itu bertentangan, bisa saja saling melengkapi. Ya, laki-laki perempuan itu kan memang berbeda, tapi di situ kan ada untuk saling melengkapi. Satunya punya potensi seperti ini, satunya punya potensi seperti ini. Nah, di situ kemudian nanti gimana sih cara menyatukannya? Nah, itu menjadi modal penting, terutama nanti ketika kita mengelola konflik, terutama kalau kemudian kita berada di manajerial ya, seorang leader, bagaimana melihat semuanya itu bukan ancaman tetapi potensi, sehingga potensi-potensi itu disatukan semuanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pertentangan atau perselisihan benar salah menang kalah, nah itu yang terjadi kalau orang paradigmanya itu konflik itu kalau di dalamnya ada soal benar salah menang kalah gitu ya. Konflik bisa bersifat destruktif dan bisa bersifat konstruktif. Jadi tidak semua konflik itu kemudian ujung-ujungnya jadi negatif. Enggak. Ada juga yang kemudian bersifatnya konstruktif. Disinilah pentingnya kita belajar manajemen konflik. Masalah itu hal yang wajar dalam kehidupan seseorang. Tapi masalah bisa membuat seseorang jadi down, ya. Tapi juga membuat seseorang adrenalinnya itu terpasu. Nah, ini kan bagaimana kita cara memandang persoalan, lalu kemudian bagaimana kita mengelola diri, bagaimana kita memanage semuanya. Disitulah penting ya kita belajar yang namanya manajemen konflik, sehingga kemudian konflik itu tidak berujung destruktif dan kita berharapnya konstruktif. Organisasi bisa jadi lebih baik. Nah, jenis-jenis konflik berdasarkan dampak dari konflik. Ada yang sifatnya adalah konflik fungsional, menjadi lebih berfungsi. Nah, itu ya. Ketika misalnya kita gambarkan di individu ya. Ketika kemudian individu punya masalah konflik batin seperti itu. Ketika dia bisa melampauinya, ketika dia punya pandangan yang positif, melihat segala situasinya dengan utuh, di situ jadi kesempatan yang namanya persoalan jadi kesempatan untuk bertumbuh. Di dalam organisasi juga sama. Ketika kemudian ada konflik dan segala yang ada di situ ya bisa mengelolanya, terutama leader ya, bisa mengelola konfliknya, bisa menjadi feedback, jadi koreksi apa yang kemudian memunculkan konflik, sistemnya atau kemudian komunikasi yang nggak bagus, sehingga kemudian setelah itu komunikasi diperbaiki, sistemnya diperbaiki, sehingga kemudian tidak mengganggu tujuan bersama yang disepakati. Di situ kan akhirnya ini membuat justru fungsi-fungsi yang ada di organisasi itu jadi lebih baik. Artinya apa? Dengan adanya konflik itu sebenarnya menjadi sinyal ada hal yang belum optimal atau bekerja kurang baik, sehingga kemudian dicek ya bagian mana yang kemudian tidak bekerja dengan baik itu. Nah, disitulah kemudian dilakukan perbaikan, termasuk di dalam diri individu. Kalau kemudian dalam diri individu kurang berfungsi optimal, berarti dikoreksi. Apa yang kemudian harus di-upgrade sisi dalam diri? Ya, berarti kok ngadepin masalah terus seperti ini. Apa yang kurang dalam diri? Dan kemudian itu diperbaiki. Nah, bisa jadi fungsional, akhirnya jadi berfungsi lebih baik. Tapi juga kemudian bisa disfungsional ketika konflik justru membuat masalah atau tidak tercapainya tujuan. Nah, disinilah penting sahabat-sahabat semuanya pengelolaan konflik. Jangan sampai kemudian konflik itu membuat berhenti. Misalnya dalam sisi individu ya, orang berkonflik dengan diri dia, tidak segera diselesaikan. Orang lain sudah mencapai hal-hal yang lebih jauh lagi, mimpi-mimpinya sudah tercapai, tujuannya sudah tercapai, tapi dianya masih sibuk dengan dirinya sendiri. Masih banyak unfinished bisnisnya. Nah, itu contohnya ya. Atau kalau di dalam organisasi, kalau organisasi itu sibuk dengan konflik internal, sampai kemudian berpotensi perpecahan, apa yang terjadi? Ya, tujuan bersamanya akhirnya nggak tercapai kan? Ya, karena apa? Sibuk konflik dengan diri sendiri.
Nah, ini termasuk kemudian sampai ke level negara. Ya, kita bisa membaca sejarah bagaimana runtuhnya kerajaan-kerajaan yang berjaya, yang bisa menaklukkan musuh yang besar. Tetapi kemudian di dalamnya itu berkonflik sehingga kemudian terpecah belah menjadi lebih kecil, bahkan sampai kemudian ada yang hilang. Artinya apa? Sudah tidak lanjut lagi pemerintahannya ataupun kemudian kerajaannya gitu ya. Nah, itu jadi pelajaran buat kita semuanya untuk bisa pandai-pandai mengelola konflik ya. Terus kemudian berdasarkan objeknya. Nah, ini objek dari konflik itu sendiri. Konflik tujuan, adanya pertentangan tujuan, bukan soal perbedaan tujuan ya, tetapi pertentangan. Ya, satunya ingin ke utara, satunya ingin ke selatan. Ini kan nggak sama jalannya. Makanya kemudian kalau misalnya di dalam level keluarga pun, misalnya ada kasus-kasus perceraian ya, mereka bilang alasannya karena sudah nggak sejalan lagi. Maksudnya apa? Sudah arahnya itu berbeda. Sehingga di sini penting sekali untuk kemudian visi itu jadi kesepakatan bersama antar kalau di dalam organisasi ya. Dan misi itu jadi apa namanya sama-sama tahu apa yang harus dilakukan. Dan penajaman visi mengingatkan terus bahwa ini arahnya ke sana itu penting banget. Termasuk ke apa namanya sisi personal kita. Nah, sebenarnya visinya apa sih? Jadi ketika ada konflik dalam diri, pertanyakan lagi kaitannya sama visi dan misi dalam kehidupan. Konflik kognitif, adanya pertentangan ide atau ide-ide yang tidak konsisten atau ide-ide yang tidak konsisten. Misalnya punya kepinginan ya, idenya hari ini pengen ini, terus punya ide yang lain dan itu nggak sejalan. Ini umumnya misalnya adalah pemilihan jurusan. Itu kalau levelnya yang biasa ya, kita pernah ngalamin itu pusing banget. Orang tua pengen jurusan A, kita sendiri pengen B, teman-teman pada banyak yang C. Nah, itu kan ide ya. Terus kemudian juga afektif, adanya pertentangan batin. Ini soal perasaan. Nah, ada orang-orang yang memang tipe berpikir, ada yang tipe perasaan ya, rasa nggak enak, nggak nyaman gitu, pengennya seneng di sini tapi nggak seneng di sini. Nah, itu jenis konflik ya. Nah, umumnya kalau ini nanti soal individu kalau yang ini ya. Nah, berikutnya lagi berdasarkan subjek atau yang berkonflik. Nah, kalau ini sudah menyentuh sampai personal dan kemudian individu, bahkan antar kelompok ya. Konflik dalam diri, tadi sudah banyak saya sebutkan. Konflik antar individu, yang mungkin dengan teman ataupun kemudian dengan apa namanya ya keluarga, apapun lah, dengan orang lain intinya. Konflik antar kelompok dalam organisasi bisa aja misalnya departemen satu dengan departemen yang lain nggak sinkron ya. Itu kalau di dalam organisasi. Kalau dalam pemerintahan barangkali tidak sinkronnya antara kementerian satu dengan kementerian yang lain, terjadi salah menyalahkan. Nah, di sini lagi-lagi mumpung saya ingat ya, fungsi leadership itu sangat penting. Dan karena apa? Karena untuk mengingatkan kembali ini tujuan kita sama ke sana. Kamu harus ini, kamu harus ini. Seperti departemen ini harus seperti ini, departemen ini harus seperti ini. Sehingga kemudian nanti apa namanya? Kalau di dalam organisasi harus jelas job desk-nya masing-masing. Perannya di dalam mencapai tujuan bersama itu seperti apa. Konflik antar kelompok dalam organisasi. Oke, udah. Dengan eksternal, anggota organisasi dengan organisasi lain bisa saja ya oknum satu organisasi dengan organisasi yang lain, entah berkonflik atau mungkin dianggap mengancam oleh organisasi yang lain itu. Nah, bisa seperti itu. Atau antar organisasi, antara dua kubu, dua negara, dua organisasi yang berkonflik ya. Nah, ini kalau sudah yang seperti ini itu sudah kompleks nanti aspek-aspeknya karena banyak yang terlibat dan tentunya di sini tidak mudah. Nah, lagi-lagi soal ketegasan leadership itu jadi penting kalau menangani ya. Berikutnya lagi konflik organisasi berdasarkan tingkat struktural. Nah, ini kalau berdasarkan tingkat struktural dari Mangkunegara ya 2010 bisa saja konflik itu
hierarki sifatnya ya, atasan bawahan, entah level dari yang paling bawah gitu ya, dari staff dengan atasnya lagi, katakanlah kasubag ataupun supervisor, terus kemudian kasubag dengan kabaknya, dan seterusnya lagi, manajer, dan sampai kemudian ke direktur sampai ke pemiliknya. Nah, ini yang sifatnya tuh bisa hierarki seperti itu, atau sifatnya fungsional. Jadi kepala departemen antara departemen satu dengan yang lain ya mestinya tuh sama-sama saling menyokong untuk mencapai tujuan bersama organisasi, tetapi satunya mungkin merasa paling berjasa, satunya merasa diremehkan. Nah, soal penyebab banyak ya, nanti kita coba untuk bicarakan juga. Konflik staf dengan kepala unit terkait wewenang bisa juga kemudian karena ini lagi-lagi sudah nyinggung penyebabnya ya, job desk-nya. Jadi tumpang tindih job desk yang kemudian saling lempar-lemparan. Nah, ini nggak jelas seperti itu. Jadi penting nanti kita mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi konflik, lalu kemudian kita memperbaiki yang dari situ ya. Konflik formal informal ini terkait kadang ada orang-orang yang memang dia kurang bisa menempatkan diri gitu ya, sehingga mestinya berlaku formal tapi dia melakukan informal, mestinya serius dia bercanda. Nah itu juga perlu untuk kita pahami. Nah faktor penyebab ini konflik intrapersonal dari dalam diri. Yang pertama, persepsi diri yang salah, misalnya pandangan negatif, memandang segala sesuatu itu negatif, sehingga yang terjadi apa, ragu-ragu nih konsep dirinya negatif, nilai segala sesuatu negatif, ya konflik kan muncul gitu, nganggap orang lain itu sebagai musuh. Nah, ini lagi-lagi pandangan negatif, atau anggap diri sendiri itu dia nggak punya potensi, lagi-lagi negatif. Ketika ada peluang tetapi merasa tidak siap, misalnya contohnya ya, ada peluang nih tapi ngerasa dirinya nggak mampu, ya, mandang diri yang negatif kan, dia ada konflik, pengen tetapi kemudian ngerasa nggak mampu, merasa kehilangan kontrol, misalnya itu nggak jelas nih, ini nanti seperti apa sih. Nah itu terutama kalau misalnya orang-orang yang nggak punya perencanaan ya, dia nerima instruksi. Nah konflik ini sebenarnya gimana nih, kebingungan di situ, perbedaan harapan dan kenyataan ini biasa ya dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita pengen sesuatu tapi ternyata kenyataan yang kita dapatkan berbeda. Nah, kemudian konflik interpersonal, kalau ini antar individu, adanya perbedaan yang marah pada pertentangan. Ya, tadi misalnya pertentangan. Jadi sudah berbeda prinsip atau kemudian berbeda tujuan, terus kemudian berbeda cara yang itu mengarahnya ke pertentangan. Kalau perbedaan saja dan masih seiring, nggak masalah. Tetapi kalau kemudian sifatnya pertentangan, atau misalnya hubungannya sama Sarah, nah, ini yang sensitif ya. Kita mencoba untuk menghindari ini, dan ya ini kalau ini soal yang panjang nih ngomongin Sarah ya. Persaingan tidak sehat, misalnya ada persaingan nggak sehat, tidak fair, atau berbeda persepsi, miskomunikasi, atau merasa satunya nggak adil, atau ada persaingan, paksaan, dan kemudian ngerasa bahwa kayaknya banyak perbedaannya nih, persamaannya nggak ada justru. Nah itu ya. Berikutnya nih, konflik individu dengan kelompok. Kenapa bisa terjadi? Ya bisa ada pertentangan itu kenapa? Adanya rasa tidak puas terhadap kelompok. Nah ini ya, mencoba untuk orang nggak puas lalu kemudian istilahnya apa ya, protes ya. Nah itu, atau kemudian perlakuan tidak adil, merasa tidak adil, kesepakatannya apa namanya, dipandang ada pelanggaran, sudah ada kesepakatan ya, atau kemudian merasa dirugikan, sehingga bisa saja individu berkonflik dengan organisasi atau kelompok berhadapan dengan individu ya. Terus berikutnya lagi, faktor penyebab konflik ini, kalau ini antar kelompok ya, adanya ketidakpuasan terhadap pihak lain atau merasa dirugikan. Ini umumnya tadi kata kuncinya karena awal-awal kan memang buat kesepakatan, lalu kemudian kesepakatannya itu tidak dipegang bersama, atau kemudian dalam prosesnya ada yang satunya itu merasa dirugikan. Nah itu ya, itu menjadi penyebab munculnya konflik antar kelompok. Adanya pertentangan tujuan. Jadi tujuan yang diharapkan itu berbeda, yang diperjuangkan berbeda, dan cenderung bertentangan. Nggak ada titik temunya. Disitulah muncul konflik.
Ada yang keinginan saling menjatuhkan. Nah, kalau ini mungkin sifatnya yang persaingan ya. Karena mungkin bisnisnya sama atau mungkin yang diperebutkan sama sehingga merasa bahwa satunya harus dikalahkan. Sehingga di sini nih muncul persaingan, coba untuk saling menguasai. Nah, itulah penyebab konflik. Nah, di bagian ini saya perlu sampaikan terkait dengan eh, manajemen konflik ini jadi hal yang penting untuk kita pahami ya. Jadi saya tegaskan bahwa perbedaan itu hal yang wajar, itu memang dari sononya gitu ya. Dan di dalamnya itu memang ada potensi konflik. Tetapi kita memiliki kecerdasan, kita memiliki naluri yang batin yang baik ya untuk kemudian mencoba untuk bisa meminimalkan perbedaan-perbedaan itu jangan sampai kemudian menjadi konflik. Ketika pun terjadi konflik, bagaimana kita bisa mengelolanya sehingga konflik itu tidak destruktif, tapi bisa menjadi feedback satu sama lain untuk bisa bertumbuh jadi lebih baik. Disitulah kita belajar nanti kita menempatkan diri sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama meminimalkan yang namanya dampak dari konflik, meminimalkan konflik. Jadi disitulah penting kita semuanya punya etikat baik untuk kemudian bisa sinergi bersama-sama. Kalau tanpa itikat baik dan kemudian tanpa kita memperbaiki cara pandang kita, itu jadi tantangan tersendiri untuk kemudian kita bisa mengelola konflik. Oke sahabat-sahabat, itu sharing saya di sesi yang pertama. Nanti akan saya lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat, subscribe channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Buku rujukan nanti sebagian akan saya tulis juga di kolom deskripsi ya, insya Allah. Nah, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video yang lainnya.